Pembahasan soal nomor 9. Perhatikan data tabel biaya dan penerimaan perusahaan ABC. Di sini disajikan tabel ilustrasi biaya dan penerimaan perusahaan ABC. Pertama yang disajikan adalah kuantitasnya atau simbolnya Q. Kolom kedua harga atau price. Kolom ketiga total revenue atau TR. Kolom keempat total cost. Kolom kelima total variable cost. Kolom keenam marginal revenue. Kolom ketujuh adalah average revenue. Kolom kedelapan adalah marginal cost. Kolom kesembilan adalah kolom rugi laba atau laba rugi. Yang ditanyakan adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost pada saat kuantitas yang diproduksi sejumlah 3 unit atau 3 piece. Dari data yang disajikan dalam tabel ini, kita tidak gunakan semua. Yang kita perhatikan adalah pada saat perusahaan memproduksi 3 unit barang. Berarti kalau 3 unit ini berarti 300 unit barang ya. Cara mencari ABC adalah total variable cost dibagi dengan Q. PVC sudah ada datanya, kuantitas sudah ada datanya. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah rugi atau laba pada saat memproduksi 5 pieces. Nah, pada saat memproduksi 5 pieces ini, perusahaan mengalami apa? Rugi atau laba? Laba atau rugi, berarti kita menggunakan rumus laba atau rugi itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Total revenue dari mana? Total revenue didapat dari harga dikalikan dengan kuantitasnya. Kemudian total cost dari mana? Total cost itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Dari data yang disajikan ini, ada tidak data-data yang diperlukan untuk mencari rugi laba perusahaan ini? Price-nya saat memproduksi 5 pieces, price-nya adalah 3.000. Kemudian kuantitasnya berapa? Kuantitasnya pada saat 3.000, harga 3.000 adalah 5 unit, ini dalam ratusan ya. Kemudian total variable cost dan total fixed cost-nya ini kan untuk mencari total cost. Kita tidak perlu mencari total fixed cost-nya berapa, total variable cost-nya berapa. Karena dalam tabel ini sudah disajikan total biayanya. Sudah ketahuan, jadi tidak perlu lagi mencari total fixed cost-nya berapa, total variable cost-nya berapa. Total cost-nya pada saat memproduksi 5 unit adalah 6.750. Nah, berarti total revenue-nya adalah 15.000 dikurangi dengan total cost-nya 6.750. Berarti perusahaan mengalami apa? Laba atau rugi? Total revenue-nya lebih besar dari total cost. Berarti perusahaan akan mengalami laba pada saat memproduksi 5 pieces dengan harga 3.000. Jadi perusahaan mengalami laba sebesar 8.250 atau labanya sebesar 8.250. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 10. Perhatikan data tabel biaya dan penerimaan perusahaan ABC di bawah ini. Jika perusahaan memerlukan biaya tetap 2.000 dan biaya variabel 950 untuk setiap produk, berapa produk yang dihasilkan supaya perusahaan tidak rugi atau dalam kondisi break-even point. Untuk mencari BEP-nya, itu syaratnya adalah total revenue sama dengan total cost. Maksudnya adalah total penerimaan perusahaan itu sama dengan total cost. Jika total revenue sama dengan total cost, itu menggambarkan bahwa perusahaan mengalami break-even point atau titik impas, atau istilah lainnya tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian. Bagaimana kalau misalnya total revenue-nya ini lebih besar dari total cost? Berarti perusahaan akan mengalami keuntungan atau laba. Tapi sebaliknya, kalau total revenue-nya lebih kecil dari total cost, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Syarat BEP, break-even point, sekali lagi adalah total revenue harus sama dengan total cost. Price-nya harus dikalikan dengan kuantitinya.
Kemudian untuk mencari TC, total cost, itu total fixed cost tambah dengan total variable cost. Price-nya ada enggak datanya? Price-nya adalah 3.000. Kemudian kuantitas ini adalah yang ditanyakan. Kuantitas BEP-nya berapa? Kemudian total fixed cost dan total variable cost. Ada tidak datanya? Ada. Total fixed cost-nya adalah 2.000. Total variable cost-nya berapa? Nah, di sini ada data, tetapi bukan total variable cost, tapi biaya variabel untuk setiap produk. Berarti ini adalah average variable cost, AVC-nya. Berarti AVC-nya adalah 950. Kemudian dikalikan dengan Q-nya. Q-nya ini kuantitas yang ditanyakan, kuantitas BEP-nya berapa. Kita lanjutkan, 3.000 Q, 2.000 tambah 950 Q. 3.000 Q dikurangi 950. 2.050 Q sama dengan 2.000. Q-nya adalah 2.000 dibagi dengan 2.050. Q adalah 0,976,8. Berarti Q-nya ini Q BEP. BEP ini maksudnya adalah kuantitas yang harus diproduksi supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi kuantitas yang harus dihasilkan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian adalah 0,98. Tidak sampai 1. Berarti tidak sampai 100 unit sudah mengalami break-even point. Ada cara lain untuk mencari break-even point. Cara cepat untuk mencari kuantitas break-even point-nya adalah total fixed cost, BEP, total fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan average variable cost. Dari data sudah tersedia, total fixed cost-nya adalah 2.000 dibagi dengan price-nya 3.000 dikurangi dengan average variable cost. Average variable cost-nya adalah 950. 2.000 dibagi 2.050. Hasilnya sama, bikinnya adalah 0,98. Atau perusahaan harus memproduksi 98 unit supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar.